Dan tanya jawab itu akan saya inginkan, saya harapkan untuk dilakukan di melalui chat aja supaya menghemat waktu dan juga lebih bisa ditangkap oleh Ustaz lebih jelas dalam pertanyaan itu, jawabannya juga bisa lebih jelas. Selama masa kajian, saya berharap seluruh instrumen mic Anda di-mute supaya menjamin kelancaran kajian itu langsung. Demikian, Pak Ustaz, kita mulai ya. Ya. Terima kasih, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim kajian Ar-Rohat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas suatu penyakit hati yang sangat berbahaya, yang dia merupakan lawan dari keikhlasan ya. Kita tahu ikhlas memiliki dua penyakit atau musuh yang berbahaya yang bisa menggugurkan keikhlasan. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah al-ujub. Dan dua penyakit ini bukan menimpa orang-orang yang buruk, orang-orang yang tukang maksiat. Justru dua penyakit ini rawan mengenai orang-orang yang rajin ibadah ya. Mengenai orang rajin ibadah. Oleh karenanya seorang salaf mengatakan, la a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Aku tidak tahu sesuatu yang paling buruk ada pada orang-orang yang rajin salat seperti ujub. Karena penyakit ujub dan dia ini justru menimpa orang-orang yang memiliki kelebihan ya dalam agama, apakah karena rajin bersedekah atau memiliki ilmu yang tinggi, atau rajin beribadah, rajin sholat ke masjid. Mereka ini yang rawan terkena ujub ya. Demikian juga ya adapun orang-orang yang tidak memiliki kelebihan, maka mereka kalaupun ujub, maka ujub tidak pada tempatnya ya. Ujub tidak pada tempatnya ya. Oleh karenanya, demi untuk membersihkan hati kita dari penyakit hati, kita ingin memperdalam khusus tentang ujub. Dan nanti akan kita jelaskan tentang bentuk-bentuk ujub yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ya. Ada ujub karena paras, ada ujub karena nasab, ada ujub karena kecerdasan dan macam-macam ya. Dan ini rawan mengenai kita semua, demikian juga rawan mengenai ibu-ibu, para wanita yang bisa ujub dengan berbagai macam modelnya. Oleh karenanya kita ingin memperdalam pemahaman tentang ujub dengan baik pada kesempatan kali ini. Taib. Ujub kita akan bahas definisi ujub secara bahasa ya, definisi ya. Secara bahasa atau etimologi, dengan secara istilah syar'i atau secara syariat atau dalam terminologi. Kemudian kita akan bahas ujub dalam dalil. Ujub disebutkan dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ujub secara bahasa, kalau kita kembali kepada perkataan Adapun ujub secara bahasa, kalau kita kembali pada bahasa, maka ujub itu maknanya mirip dengan al-kibar. Al-ujub
mirip dengan al-kibar, ya. Ya. Yaitu suatu kagum, ya, kagum, ya. Ya, sehingga mengatakan pada merasa tinggi, ya. Maknanya demikian. Mirip dengan kibar, tapi ada bedanya, ya. Sebagian dijelaskan para ulama, al-ujub ada bedanya dengan kibar, tapi dia sangat mirip dengan al-kibar, itu sama-sama merasa tinggi, ya. Adapun secara istilah maka datang dalam beberapa ta'rif, di antaranya perkataan Al-Jurjani, ya, Syarif Al-Jurjani, dia berkata namanya ujub adalah tasawwuru istihqaq syakhs rutbatan la yakunu mustahiqan laha, yaitu seorang merasa atau menganggap dia berhak mendapat kedudukan, suatu kedudukan yang sebenarnya dia tidak berhak mendapatkannya. Dia tidak berhak mendapatkannya. Ini perkataan Al-Jurjani. Jadi namanya orang ujub itu dia merasa dia harusnya mendapat kedudukan yang tinggi, dia merasa dia berhak. Ya. Tapi pada hakikatnya dia tidak berhak. Cuma dia merasa saja. Dia ujub, ya. Dia merasa tinggi padahal dia sebenarnya tidak tinggi. Kembangannya dia merasa tinggi padahal sebenarnya dia tidak tinggi. Dia merasa tinggi padahal hakikatnya dia tidak tinggi. Ia tidak tinggi. Ini perkataan Syarif Al-Jurjani. Kemudian kita ambil juga dari perkataan Al-Ghazali, ya. Dia mengatakan namanya ujub adalah i'zam an-ni'mah, ya, ma'a nisyan idhafatuha ilal khaliq atau kama qala. Dia mengatakan yaitu mengagungkan kenikmatan yang ia miliki atau kelebihan yang ia miliki dengan lupa menyandarkannya kepada Allah, kepada pencipta. Ini juga definisi yang disebutkan oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala juga menggambarkan tentang ujub, ya. Jadi melihat kelebihan yang dia miliki dan lupa bahwasanya kelebihan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kalau kita gampangannya itu lupa bahwa segala kelebihan murni dari Allah. Nah, inilah namanya ujub. Namanya ujub. Kalau kita mau ringkaskan dari perkataan dua ulama ini, bahwasanya ujub itu adalah seorang merasa dia berhasil, keberhasilan itu karena dirinya sendiri. Dia lupa bahwasanya segala keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia merasa bahwasanya dia turut andil dalam keberhasilannya bersama Allah, maka dia telah terjebak dalam ujub. Dia telah terjebak dalam ujub, ya. Jadi inilah definisi daripada ujub, ya. Sebelum saya jelaskan tentang ujub dalam Al-Qur'an dan Sunnah, saya ingin jelaskan lebih dalam lagi, ya, agar kita tidak salah, ya. Jadi ujub, ya, saya akan buat komparasi antara ujub dengan riya, ya. Antara riya dan ujub. Kalau riya kita sama-sama tahu riya itu
beramal agar dilihat ya. Beramal soleh agar dilihat manusia, dilihat orang lain, biar dipuji. Kalau ujub tadi kita bilang sederhananya yaitu merasa punya andil dalam keberhasilannya. Bagaimana komparasi antara riya dan ujub? Perhatikan ya. Di sini ada riya, sini ada ujub. Dua-duanya adalah lawan dari keikhlasan, penyakit hati yang berbahaya. Kalau riya, ya, riya syiriknya berkaitan dengan yaitu mensekutukan Allah atau syiriknya berkaitan dengan orang lain, yaitu mensekutukan Allah dengan orang lain ya. Kita sudah tahu hal ini, yaitu ketika kita beribadah kita ingin dipuji oleh Allah dan juga dipuji oleh orang. Kita ingin dipuji oleh Allah dan juga ingin dipuji oleh orang lain, maka kita mensekutukan Allah dengan orang tersebut. Itu namanya riya. Itu namanya riya. Ya. Adapun ujub, syiriknya berkaitan dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Yaitu apa? Mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Kok bisa Ustaz? Maksudnya mensekutukan Allah dengan diri sendiri? Yaitu merasa, maksudnya merasa keberhasilan yang dia miliki, hasilan yang ia raih adalah kerjasama antara Allah dengan dirinya. Ini namanya ujub, ya. Ujub, dia juga syirik kecil sama dengan riya, sama-sama menghancurkan keikhlasan, sama-sama menggugurkan amal. Tetapi ujub dia berkaitan dengan dirinya. Jadi dia merasa saya berhasil, misalnya saya pintar, saya berhasil dalam dakwah, saya bisa kaya raya, saya bisa berhasil dalam memanage misalnya. Maka saya merasa karena saya punya andil dalam hal tersebut, ya. Saya punya andil dalam hal tersebut sehingga seakan-akan keberhasilan ini diperoleh antara saya dengan Allah, kerjasama antara Allah dengan saya, sehingga mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Ini bedanya ya. Kalau riya berkaitan dengan orang lain agar orang lain lihat, tapi ujub merasa saya punya keberhasilan, saya punya andil dalam keberhasilan, maka itu adalah ujub. Ini yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau riya syiriknya berkaitan dengan uluhiyah. Riya syiriknya berkaitan dengan uluhiyah, dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadahnya untuk selain Allah, ya. Uluhiyah itu adalah ibadah hanya untuk Allah. Ternyata ia beribadah juga untuk selain Allah, yaitu untuk dipuji. Berarti dia berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Adapun ujub, syiriknya berkaitan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Yaitu hanya Allah yang menolong hamba dalam segala keberhasilan, dalam menolong hamba, ya, yang menentukan segala keberhasilan. Segala keberhasilan.
Sementara dia merasa bahwasanya keberhasilannya itu adalah kerjasama antara Allah dengan dia, maka syiriknya berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau riya hanya berkaitan dengan amal soleh, hanya berkaitan dengan amal soleh. Adapun ujub berkaitan dengan amal soleh dan perkara dunia, berkaitan dengan amal soleh dan perkara duniawi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita riya hanya berkaitan dengan solat, kita riya dengan solat kita, riya dengan sedekah kita, riya dengan haji kita, riya dengan umroh kita, riya dengan dakwah kita, riya dengan hafalan Quran kita, riya dengan suara indah ketika baca Al-Quran. Tapi kalau ujub enggak, orang bisa ujub dengan solatnya, perkara amal soleh. Orang bisa ujub dengan dakwahnya, dia merasa bangga, dia merasa karena dialah maka semua dakwah berhasil, karena dialah, karena sayalah. Ini sering diucapkan oleh sebagian orang. Dia ujub dengan dakwahnya, ujub dengan solatnya, ujub dengan hajinya, ujub dengan, dan juga bisa perkara duniawi. Ya, dia berhasil, dia merasa kaya, dia ujub dengan kekayaannya, dia merasa karena dia juga maka dia bisa kaya, dia ujub dengan kecantikannya, dia ujub dengan nasabnya, ya, dia ujub dengan perkara dunia bisa. Jadi kalau riya hanya berkaitan dengan perkara amal soleh, adapun ujub berkaitan dengan perkara dunia, itu bedanya. Oleh karena itu orang sering bertanya, Ustaz, kalau saya kerja di kantor, bolehkah saya mempresentasikan hasil kerja saya kepada bos, kepada, ya bolehlah itu, dan itu bukan riya. Beda kalau amal soleh pamer amal soleh. Tapi kalau kita punya kreasi, kita presentasikan kepada umum khalayak untuk dibeli, maka itu tidak jadi masalah. Yang penting jangan ujub. Yang penting jangan merasa, oh karena saya pintar makanya saya bisa kreasi, ya itu ujub. Tapi kalau dia hanya sekedar menyampaikan dan dia tahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ujub dan dia tidak riya, karena riya itu hanya berkaitan amal soleh. Jadi ini bedanya antara riya dengan ujub. Adapun kesamaannya, kesamaannya apa aja? Kesamaannya yaitu sama-sama syirik kecil. Ini juga syirik kecil. Dia bukan bukan syirik besar. Itu berarti apa? Sama-sama menggugurkan amal. Karena dia syirik maka menggugurkan amal soleh. Sama-sama menggugurkan amal soleh. Taib, ini berkaitan dengan ujub, definisi ujub. Mungkin yang terakhir perlu saya bahas juga, kaitannya di sini, kaitannya ujub dengan sinilah ya, dan cukup ya. Kaitannya ujub dengan kibar. Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya ujub adalah wasilah untuk sombong. Orang tatkala ujub belum tentu dia sombong, dia berkaitan dengan dirinya, dia merasa dia berhasil karena dirinya. Tetapi ketika dia merasa tinggi artinya merendahkan orang lain, maka dia jatuh kesombongan. Sombong itu apa? Gomtun nas. Wal kibru gomtun nas. Kata Nabi SAW, sombong itu merendahkan orang lain. Jadi ujub adalah sarana yang sangat kuat menjadikan orang apa? Sombong. Ya, seorang berhasil belum tentu dia ujub, belum tentu sombong. Misalnya dia merasa saya berhasil karena saya rajin belajar, karena saya cerdas. Dia lupa bahwasanya semuanya karena Allah. Dia lupa betapa banyak orang yang cerdas tidak kaya. Dia lupa betapa banyak orang yang berusaha dan rajin tidak lulus. Dia lupa bahwasanya betapa banyak orang ranking 1 ternyata tidak punya harta. Banyak hal seperti itu ya. Sehingga ketika dia berhasil dia merasa dirinya hebat ya. Tapi dia belum kibar. Kapan dia kibar? Ketika dia merasa dirinya hebat, kemudian dia mulai merendahkan orang lain. Siapa itu? Tidak. Itu dia terjumus dalam
kibar. Dan kibar lebih parah daripada ujub. Karena kibar kata Nabi SAW dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Meskipun sedikit, kalau ada kesombongan tidak akan masuk surga. Jadi ujub adalah wasilah untuk kibar atau sombong. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Ya. Belum Om, masih lanjut. Habis ini Ibu insyaallah kita akan bahas tentang ujub sebagaimana datang dalam dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah sehingga lebih jelas bagi kita apa definisi ujub ya dalam syariat, bagaimana syariat benar-benar mencela perbuatan ujub ya. Baik, dalam Al-Quran kemudian dalam hadis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kisah perang Hunain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin." Ini ayat turun tentang perang Hunain. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menolong kalian, ya, sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan, yaitu dalam perang Badar, Allah tolong, dalam perang Khandaq Allah tolong, dalam mawatina katsirah. Allah yang tolong kalian menang, ya. Tetapi wa yauma Hunain, tatkala perang Hunain, kalian ujub dengan jumlah kalian. Idza ajabatkum kathratukum. Kalian ujub. Ketika itu Rasulullah SAW perang Hunain, Rasulullah SAW bawa pasukan 12.000 bersama para sahabat. Biasanya Rasulullah SAW jumlahnya kecil menang. Dalam perang Badar cuma 315, ngalahin 1000. Dalam perang Khandaq Rasulullah cuma sekitar 2000, 10.000 bisa terusir. Dan dalam banyak peperangan Rasulullah SAW pasukan cuma sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Apalagi kalau pasukannya banyak. Nah, ketika Rasulullah SAW perang Hunain melawan kabilah Hawazin, pasukan Nabi sangat banyak, 12.000. Sehingga ketika itu ada seorang yang berkata di depan Nabi SAW, faqala rajulun, ada seorang berkata, lan nuglabal yawma min qillah, kita tidak akan kalah karena jumlah sedikit, karena kita banyak kita pasti menang. Fasyaqqa dzalika ala Nabi SAW, ketika Nabi mendengar orang ini ujub dengan jumlah yang banyak, dia merasa menang. Berarti apa? Dia menyandarkan kemenangan bukan kepada Allah, dia menyandarkan kemenangan kepada diri mereka, jumlah yang banyak. Sinilah letaknya ujub. Maka Rasulullah merasa berat dan benar di awal peperangan, maka mereka kabur. Kata Allah, falam tughni ankum syai'an. Jumlah kalian yang banyak tidak beri manfaat kepada kalian seluruhnya, tidak ada manfaatnya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bumi yang begitu luas kalian merasa sempit. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian kabur. Perhatikan sini. Apa namanya? Jumlah banyak. Allah jelaskan bagaimana ujub mereka. Jumlah banyak. Kita tahu jumlah banyak ini sebab kemenangan, benar. Sebab kemenangan, tidak kita ragukan. Jumlah pasukan yang banyak sebab kemenangan. Tetapi ternyata tidak berhasil. Ya. Ternyata kalah di awal. Kalah di awal peperangan. Makanya Allah mengatakan, falam tughni ankum syai'an. Tidak ada faedahnya jumlah. Tidak ada faedahnya jumlah yang banyak. Ya, bahkan tsumma wallaitum mudbirin, kalian kabur. Kalian kabur. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya
Kita memang melakukan sebab, tapi bukan sebab itu yang mendatangkan keberhasilan kita. Kita mau kaya, banyak sebab. Kita usaha, cerdas, banyak. Tetapi jangan kita katakan bahwasanya karena saya cerdas, karena saya berusaha maka saya kaya. Tidak. Kita bilang semua karena Allah. Kemudian dengan sebab kita berusaha. Tetapi murni keberhasilan karena Allah. Lihatlah, ini contoh Allah jelaskan bagaimana ujub tidak dengan jumlah yang banyak tidak menjadikan mereka berhasil sama sekali. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW datang dalam hadis tentang bahaya ujub. Kata Nabi SAW, "Thalathu muhlikat." 3 perkara yang binasakan. Kata Nabi SAW, syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul al-mar' binafsihi bi ra'yihi. Ijabul mar' binafsihi. Kata Nabi SAW, 3 perkara membinasakan. 3 perkara membinasakan. Apa sih 3 perkara? Syuhun muta'un, yaitu rakus yang ditaati. Yang ditaati. Kemudian hawan mutaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Yang diikuti. Kemudian ijabul mar'u binafsihi, yaitu ujubnya seorang dengan dirinya. Dia ujub. Taib, ini yang pertama. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau lam takunu tuznibun khasyitu ma huwa akbar min dhalik." Al-ujba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak berdosa, khasyitu ma huwa akbar min dhalik, aku khawatir menimpa kalian yang lebih parah daripada dosa. Dari dosa. Apakah itu? Ujub, kata Nabi 2 kali. Nabi saya bilang ujub. Baik. Kenapa bisa demikian? Kenapa Rasulullah lebih mengkhawatirkan ujub daripada dosa? Sebabnya kata para ulama di antara Al-Munawi, karena dosa biasanya orang berdosa dia sadar kalau dia bersalah. Adapun ujub, sering orang ujub tidak sadar kalau dia ujub. Nah, kalau dia tidak sadar, kapan dia mau bertobat? Lantas bagaimana mau bertobat? Lantas kapan tobatnya? Ini bahayanya antara ujub dengan dosa, ya. Makanya Nabi mengulang-ulang ujub. Nabi ulang-ulang, ya. Karena ujub susah tobatnya, dan ujub juga menggugurkan amal soleh. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya bisa jadi seorang masuk surga gara-gara dosa, dan bisa jadi seorang masuk neraka gara-gara amal soleh. Ini Ibnu Qayyim punya pandangan yang menakjubkan. Dia mengatakan bisa jadi orang masuk surga gara-gara dosa, dan bisa jadi orang masuk neraka gara-gara amal soleh. Kok bisa demikian? Yang satu, karena dia melakukan dosa, lantas dia merasa bersalah, dia bertobat, selalu ingat dosanya. Setiap dia ingat dia berdosa, dia ingat dosanya, maka dia bertobat, sampai akhirnya derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang dia lakukan selalu dia ingat, dan dia selalu beristighfar kepada Allah, istighfar. Dan dia tahu diri setelah dia berdosa, dia merasa rendah, dia merasa hina, dia merasa saya bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang ujub beda, dia amal soleh, dia merasa tinggi, merasa hebat, dia merasa tinggi, mungkin kesombongan, sampai akhirnya masuk dalam neraka jahanam. Ini karenanya ujub ini penyakit yang berbahaya, ya. Sampai dia mengulangi 2 kali al-ujub, ya. Sebagian perkataan seorang penyair, hati-hati dengan tentang al-ujba.
fahdharhu innal ujba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil arimi. Kata seorang ulama, ujub hati-hatilah, waspadalah, karena ujub itu akan menggeret amalanmu dalam sampah, ya, terbuang ke banjirnya sehingga tidak ada nilainya. Orang kalau ujub, amal dia gugur. Hati-hati, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub yang datang dalam dalil-dalil. Baik, tolong dihapus. Kita akan bahas setelah ini tentang model-model ujub, ya. Kemudian bagaimana cara membentengi diri kita daripada ujub, ya. Baik, dampak ujub, ya. Dampak buruk ujub, ya, di antaranya, ya, bisa menjadi sombong. Ini sudah kita bilang tadi. Ujub lama-lama menjadikan seorang apa? Sombong, ya, merendahkan orang lain. Orang lain punya perbuatan, orang lain punya amal soleh, tidak dianggap karena dia merasa dirinya tinggi. Karena ujub itu asalnya merasa diri tinggi sampai akhirnya merendahkan orang lain. Kemudian antara dampak buruk ujub adalah kurang bersyukur kepada Allah. Kenapa kurang bersyukur kepada Allah? Karena dia merasa keberhasilan itu karena dirinya. Sebab dia merasa keberhasilannya atas akibat dirinya, merasa punya andil dalam keberhasilannya. Ini diantara dampak ujub, ya. Yang sangat berbahaya adalah orang kalau ujub dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa diri. Baik, bagaimana cara mengatasi ujub, ya? Cara mengatasi ujub, yang paling pertama adalah sadar bahwa segala keberhasilan dari Allah, ya. Segala keberhasilan dari Allah. Dan ini sebagaimana perkataan penghuni surga. Lihat, penghuni surga berkata ketika mereka masuk surga, ya, wa naza'na ma fi zuhurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kata orang-orang penghuni surga, segala puji bagi Allah. Ketika mereka masuk surga, mereka langsung berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk untuk masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya, kami tidak dapat hidayah, ya. Kami tidak dapat hidayah, ya, kalau laula an hadana Allah, kalau bukan Allah yang kasih hidayah kepada kami. Ini perkataan yang menakjubkan penghuni surga. Begitu mereka masuk surga, mereka tidak ada ujub sama sekali. Kata mereka, kalau bukan Allah kasih petunjuk kepada kami, kepada surga, kami tidak bakalan masuk surga, ya. Oleh karenanya Allah ingatkan akan hal ini, ya. Allah ingatkan.
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinna Allah yuzakki man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karunia Allah kepada kalian ini, kalau bukan karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mazaka minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian akan suci. Tidak seorang pun dari kalian akan suci, tetapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita ini rajin salat, kita ini rajin mengaji, kita ini rajin baca Quran, kita ini terbuka hati kita untuk sedekah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita. Ya, Allah mengatakan kalau bukan karunia Allah, kalau bukan rahmat Allah, kita tidak bisa demikian. Maka ini harus kita akui dalam hati kita. Makanya Nabi SAW ketika menggali Khandaq bersama para sahabat, Nabi berkata dan para sahabat juga menyambut perkataan Nabi. Kata Nabi SAW, wallahi laulallah ma tadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Ini kata Nabi SAW, demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak dapat hidayah, kami tidak bisa salat, kami tidak bisa sedekah, kata Nabi SAW. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa dapat hidayah, kami tidak dapat bisa salat, dan kami tidak bisa sedekah. Fa anzilan sakinatan alaina, ya. Nabi mengucap, ini syair diucapkan Nabi. Syair ini adalah awalnya milik Abdullah bin Rawaha, tapi Nabi mengikutinya. Wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna fa anzilan sakinatan alaina, ya. Ya. Wa athbitil aqdama in laqaina, dan seterusnya dalam perang Khandaq. Jadi mengakui kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah dan kami tidak bisa salat dan kami tidak bisa bersedekah. Jadi kita mengakui bahwasanya segala keberhasilan dari Allah, ya. Segala keberhasilan dari Allah. Kemudian di antara hal yang mengatasi ujub, merenungkan, ya. Merenungkan akibat ujub, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah menghukum Qarun, ya, gara-gara ujubnya. Apa kata Qarun? Qarun berkata, Qarun tahu kan? Ketika dia ditanya, kau punya ilmu, kau punya harta banyak. Kata Qarun yang Allah abadikan dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, saya ini kaya karena ilmu saya. Lihat, sombong dia. Karena ilmu saya. Fa khasafna bihi wa bidarihi. Maka Allah benamkan dia dan Allah benamkan hartanya, sehingga orang bilang harta karun. Kenapa dia dibenamkan? Gara-gara ujub. Gara-gara ujub. Demikian dalam hadis kata Rasulullah SAW, dalam satu hadis Allah pernah membenamkan seorang gara-gara ujub dengan pakaiannya. Kata Nabi SAW, bainama rajulun yamshi fi hullatin, tatkala seorang berjalan, seorang laki-laki dengan pakaiannya yang indah, tu'jibuhu nafsuhu, dengan pakaian yang indah tersebut dia menjadi ujub terhadap dirinya. Oh, penampilan oke, kemudian jalan, wah, ujub dia, ujub. Murajjilun jummatahu, sambil dia menyisir rambutnya yang rapi, dan rambutnya sampai di pundaknya dia sisir dengan rapi. Idh khasafallahu bihi, maka Allah benamkan dia. Kenapa? Gara-gara ujub. Allah benamkan dia, wa huwa yatajaljalu fiha fil ard, Allah benamkan dia di bumi dan dia digoncangkan dalam bumi sampai hari kiamat. Lihat, Rasulullah menjelaskan seorang yang ujub dalam hadis, ya. Seorang yang ujub karena bajunya yang indah. Bajunya yang indah, rambutnya yang rapi, ya, dibenamkan dalam bumi. Jadi isyarat bahwasanya ujub ini dosa besar. Ujub dosa besar, ya, bukan hanya menggugurkan amal, bahkan bisa menyebabkan seorang terjerumus dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dialami oleh Qarun dan juga dialami orang tadi yang sombong dengan bajunya, yang sombong dengan apa? Dengan rambutnya. Kemudian di antara cara mengatasi ujub, ya,
Kita tahu bahwasanya kapan saja Allah bisa mengambil kenikmatan dari kita. Kapan saja. Orang yang tadinya rajin ibadah tiba-tiba menjadi tidak rajin. Mungkin orang tadinya rajin sholat malam tiba-tiba rusak sholat malamnya. Orang tadinya rajin sedekah jadi pelit. Bisa jadi, ya. Orang yang rajin ngaji tahu-tahu sudah enggak ngaji. Banyak. Oleh karenanya enggak usah kita ujub dengan amal yang kita lakukan. Kita ini apa sih? Apa yang bisa kita lakukan dengan amal kita? Apa yang mau kita ujubkan dengan amal kita? Kita juga renungkan betapa banyak dosa-dosa kita. Di antara cara masuk ujub, merenung betapa banyak dosa-dosa dan aib kita yang ditutup oleh Allah. Kalau Allah buka aib kita, tentu kita nggak bisa ujub lagi. Terlalu banyak aib yang kita miliki. Yang terakhir saya ingin bahas, ya, sebelum kita bertanya jawab, adalah model-model ujub. Ini sebenarnya model-model ujub banyak, tetapi diantaranya disebut oleh Al-Ghazali, disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Di antaranya ujub, ya, di antaranya adalah satu, ujub karena nasab. Kemudian antaranya ujub karena keindahan tubuh, karena paras. Di antaranya ujub karena kekuasaan. Yang keempat, di antaranya ujub karena kecerdasan. 5, ujub karena jumlah yang banyak. 6, ujub karena harta. 7, ujub karena pendapatnya yang keliru. 8, ujub karena bernasab kepada penguasa yang zalim, ya. Ini ujub karena kekuatannya. Taib, Al-Ghazali, ya, ketika ini diantara yang disebut oleh Imam Ghazali, tentunya ujub lebih daripada ini, ya. Tadi kita bilang karena jubah yang indah juga bisa ujub, karena rambut yang indah juga bisa ujub, ya. Itu kembali kepada paras. Ujub karena nasab, Al-Imam Ghazali mencontohkan orang yang ujub karena nasab di zaman beliau adalah Hashimiyah, yaitu Ahlul Bait, keturunan Bani Hashim. Ibnu Ghazali menyebutkan di zaman beliau ada Ahlul Bait yang sombong dengan nasabnya. Dia ujub dengan nasabnya karena merasa keturunan Nabi SAW. Maka dinasihati oleh Ibnu Ghazali bahwasanya Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah tidak menilai nasab keturunan, ya, percuma. Ya, Nabi SAW mengatakan, Man batta'a bi amalu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang amalannya lemah, pelan, maka nasabnya tidak bermanfaat. Bermanfaat. Makanya seorang kalaupun dia sudah keturunan Nabi, maka dia tidak boleh ujub, ya. Dia harus mensinkronkan keturunan dia kepada Nabi dengan amalnya. Jangan dia mempermalukan leluhurnya. Bahwasanya dengan amal soleh lah kemudian menjadi mulia, bukan karena nasabnya. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali, karena orang sebagian ujub karena keturunannya. Tidak semua keturunan Nabi kemudian menjadi baik. Lihatlah bagaimana Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Semua Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Tapi di antara mereka ada yang saleh, masuk Islam. Banyak di antara mereka yang kafir. Sampai sekarang orang Yahudi mengaku keturunan Nabi Yakub alaihissalam, mereka keturunan Nabi,
tapi tidak bermanfaat mereka. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam punya keturunan Yam, ternyata tidak bermanfaat. Dia keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ternyata dia kafir. Oleh karenanya yang memuliakan seorang bukan nasabnya, ya. Seorang kalau keturunan Rasulullah SAW maka dia mulia, tapi kemuliaannya harus dibarengi, disinkronkan dengan amal soleh dia. Tapi kalau ternyata amal solehnya tidak ada atau parah atau dia bermaksiat, percuma dia dengan nasabnya sebagai keturunan Nabi SAW, bahkan mempermalukan leluhurnya, ya. Ini diantara yang disebut oleh Imam Ghazali. Kemudian ujub karena paras, wajah yang cantik buat seorang ujub. Dia lupa bahwasanya paras cantik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mencabut kecantikannya sangat mudah, ya. Ujub dengan kekuatan seperti orang-orang kaum Ad, ya. Karena ujub akhirnya mereka sombong, kata Allah Subhanahu wa taala, amma adun fastakbaru fil ard bighairi haqq wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kaum Ad mereka jadi sombong tanpa ada hak, mereka mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami. Padahal kekuatan tersebut dari Allah. Makanya Allah mengatakan, awalam yarau anna Allaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak lihat? Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menjadikan mereka kekuatan, berikan kekuatan mereka lebih kuat daripada mereka. Maka jangan ujub dengan apa? Kekuatan, ya. Itu banyak orang sombong, angkuh dengan kekuatannya. Ujub dengan kecerdasan. Ini kecerdasan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah diberi kecerdasan. Demikian juga bukan untuk disombongkan. Kemudian ujub karena jumlah yang banyak, seperti kisah perang Hunain tadi. Sebagian dari pasukan Nabi SAW ada yang mengatakan orang munafik, dia berkata, lan nuglabal yawma min qillah, kita tidak bakalan kalah karena jumlah sedikit, karena jumlah kita banyak kita pasti menang. Ternyata Allah kalahkan mereka. Ujub karena harta, seperti apa? Korun, ya. Kecerdasan karena korun, ujub dengan harta juga korun. Ujub karena pendapatnya, sudah punya pendapat, ujub dengan pendapatnya, apalagi ternyata pendapatnya salah, dia masih bela-bela terus. Ujub karena bernasab kepada penguasa yang zalim, itu sebagian orang bangga, saya punya hubungan dengan penguasa, punya penguasa padahal penguasanya zalim. Apa yang mau dia banggakan? Ujub dengan hubungan dia dengan orang yang tidak benar, ya. Sebagian orang bangga punya relasi dengan orang-orang yang berkuasa tapi ternyata zalim. Apa yang mau Anda ujubkan? Itu ujub yang keliru. Ya, ujub yang keliru. Ini di antara model-model ujub disebutkan oleh Imam Ghazali. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada ibu-ibu sekalian, ya, sarana ujub banyak. Ibu-ibu mungkin bisa ujub dengan kecantikan, ya. Ibu bisa ujub dengan rumah yang besar, ibu bisa ujub dengan tasnya, ibu bisa ujub dengan apa? Dengan majelis taklimnya, ibu bisa ujub dengan apa? Banyak hal yang bisa menimbulkan ujub, maka semua orang waspada karena ini adalah dosa besar. Obat yang paling bagus untuk ujub selain kita merenungkan itu semua, yaitu ketika sholat, perhatikan sini. Ketika sholat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Yaitu, ya Allah, seluruh keberhasilanku hanya karena Engkau. Seluruh keberhasilan hanya karena Engkau. Aku bisa sholat karena Engkau, aku dapat hidayah karena Engkau, aku bisa bahagia di rumah karena Engkau, aku bisa mendapatkan suami yang soleh karena Engkau, aku bisa punya anak-anak yang berbakti karena Engkau, aku masih bisa hidup karena Engkau, aku masih bisa berzikir karena, semuanya karena Allah. Jangan masa kita punya andil, ya. Jangan masa kita punya andil. Kapan kita masih punya andil, maka akhirnya kita terjebak dalam ujub dan itu dosa besar, menggugurkan amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ilham. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Terima kasih Ustaz. Kajian ini dan telah disebutkan tadi oleh Ustaz ada 8 jenis ujub. Tapi Ustaz, sebelum saya berikan kesempatan untuk tanya jawab, saya mau tanya, kenapa Ustaz spesifik betul wanita dan ujub? Apakah memang ujub itu banyak terletak pada wanita? Jadi apa namanya, sebenarnya laki-laki juga sama, ya. Tapi ini karena ini yang pertama yang mengaji ibu-ibu rata-rata, ya, pengajian Bu Ades, ya. Kemudian yang kedua, sebab-sebab ujub pada wanita lebih banyak. Karena wanita terkadang ujub pada perkara-perkara yang sepele, ya. Pada tas, pada mungkin HP, pada sendal, pada apa kayak, ya. Pada ujub karena sering keluar negeri misalnya, ujub karena sering ke mall. Hal yang sepele-sepele terkadang. Makanya ketika Allah menyebut tentang masalah ngejek-mengejek, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asan yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asan yakuna khairan minhum. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan kalian mengejek satu dengan yang lain.
Karena bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan jangan para wanita mengejek wanita yang lain. Kenapa Allah sebutkan khusus wanita? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, karena sebab mengejek itu banyak di wanita, lebih daripada lelaki. Daripada lelaki. Karena sebab untuk mereka ngejek yang lain banyak. Dan itu diantaranya mengejek itu apa? Karena dia merasa dirinya hebat. Kenapa timbul ejek mengejek? Karena dia merasa dirinya hebat sehingga dia mengejek yang lain. Dan biasanya itu ujub dalam dirinya. Nah kita lihat ibu-ibu terkadang, bukan ibu-ibu majelis arahat ya, bukan ya, kita bicara ibu-ibu yang lain ya. Maksudnya ngejek gara-gara sendal, ngejek gara-gara oh itu apa rumah yang tidak kayak kita bersih, rumahnya kotor. Banyak yang mau jadi bahan ejekan. Anak orang bisa jadi bahan ejekan, rumah orang bisa jadi bahan ejekan, mobil orang bisa jadi bahan ejekan, macam-macam ya. Tas, sendal, macam-macam ya. Kembang juga Ustaz, lagi musim sekarang kan. Kembang? Ya lagi musim sekarang. Oh gitu ya saudara. Ya udah, sibuk dengan kembang yang penting jangan ujub Om. Oke, silakan Om, silakan Om. Baik Ustaz, ini ada banyak pertanyaan Ustaz sudah masuk di chat dan waktu kita cuma tinggal 20 menit. Saya terpaksa dengan terlebih dahulu minta maaf kepada para jemaah untuk memilih saja yang perlu ditanyakan gitu. Dan yang bagian pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz saya kira tidak akan sampaikan lagi. Ini ada Ustaz nih, ini dari banyak sekali Ustaz nih. Dari Ibu Ira Darman. Ustaz, jika meninggalkan amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat, apakah bisa disebut keluar dari agama Islam atau hanya dosa besar? Perbuatan seperti apa yang bisa disebut keluar dari Islam? Pembatal keislaman banyak ya, disebut oleh para ulama, pembatal keislaman banyak ya. Di antaranya misalnya menghina Nabi SAW, kalau dia muslim jadi kafir. Di antaranya dia menganggap semua agama masuk surga, sehingga menyamakan antara peribadatan kepada Allah dengan peribadatan kepada Nabi, peribadatan kepada malaikat dianggap sama, semuanya bisa masuk surga. Tidak benar. Karena kalau kita menganggap orang menyembah Nabi, menyembah malaikat, menyembah batu, itu semua masuk surga, buat apa Islam? Islam dibuang saja kalau gitu. Jadi yang menyangka semua agama masuk surga, ini juga keluar daripada Islam. Di antaranya mengejek syariat Islam. Ini di antara misalnya mengejek salat, mengejek jilbab. Apa itu jilbab dihina-hina? Ini orang sebenarnya bukan orang Islam. Orang Islam ngapain dia mengejek syariat apa? Syariat Islam. Jadi di antaranya syirik besar seperti percaya kepada ramalan dukun, seperti menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta kepada kuburan misalnya, minta kepada penghuni kubur, minta perlindungan kepada jin, dan ini semua dalilnya ini namanya syirik, dan ini adalah dosa besar. Di antara spesifik adalah sihir. Ini juga merupakan seorang dari Islam ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Orang-orang menyandarkan Sulaiman punya ilmu sihir, Nabi Sulaiman, makanya dia punya jin-jin yang bisa diperintahkan. Allah bantah, jin-jin yang Nabi Sulaiman perintahkan itu bukan karena sihir Nabi Sulaiman, tapi Allah yang menundukkan jin-jin kepada Nabi Sulaiman. Makanya kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidak kafir. Yang kafir apa? Setan-setan yang mengajarkan sihir. Oleh karena orang belajar sihir, percaya kepada tukang sihir, minta untuk menyihir, ya, suka sama orang, nggak suka-suka, jengkel, pelet misalnya, ya ini semuanya adalah membatalkan Islam seseorang, maka dia keluar dari Islam. Di antaranya yang diperselisihkan oleh para ulama, ini khilaf, adalah meninggalkan salat. Meninggalkan salat ada dua model. Pertama, meninggalkan salat karena merasa saya tidak wajib salat lagi, saya sudah sampai hakikat makrifat, ngapain saya salat? Yang penting saya ingat Allah, sudah selesai. Orang yang mengatakan demikian, saya tidak perlu salat karena saya sudah mencapai tingkatan tinggi, maka ini kafir dengan kesepakatan para ulama. Karena Nabi SAW yang super makrifat, Nabi saja salat sampai pingsan-pingsan mau salat. Ya, para sahabat semuanya ilmunya tinggi, semuanya makrifat, semuanya lebih hebat daripada kita, semuanya rajin salat. Tiba-tiba ada orang bahlul satu mengatakan saya sudah sampai derajat makrifat sehingga tidak butuh salat. Ini orang kafir menurut ijma 4 mazhab. Semuanya mengatakan kafir. Yang khilaf yang mana? Yang khilaf yang meninggalkan salat, dia tahu salat itu wajib tapi dia malas. Dan ini banyak kaum muslimin seperti ini. Apakah dia kafir atau tidak? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama dari madhab mengatakan tidak kafir. Seperti madhab Syafi'i mengatakan tidak kafir. Kalau saya lebih condong kepada orang yang meninggalkan solat sama sekali. Dia tidak solat 5 waktu, dia tidak solat Jumat, dia tidak solat Id, maka dia kafir. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafar. Sungguhnya yang membedakan kami dengan orang musyrikin, orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Nabi SAW juga bersabda, bainar rajuli wasyirki wal kufr tarku salat. Antara seorang dengan kekafiran adalah salat. Kalau dia tinggalkan salat, dia cemplung ke kufuran. Tapi saya katakan tadi ini masalah khilafiyah, dan kalau kita di tanah air kita mazhab Syafi'iyah, orang yang meninggalkan salat meskipun tidak salat sama sekali,
selama dia masih mengaku salat itu wajib, maka dia belum kafir. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi ini masalah khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustaz dari Ibu Nanda Mimmas, Surabaya. Izin bertanya Ustaz, apakah wanita berhijab dan bercadar bila memakai jaket panjang lalu terbentuk-bentuk pundaknya karena jaket tersebut, apakah ini masuk dalam terbentuk-bentuk tulangnya? Kalau dia pakai jaket, cari jaket yang agak longgar ya. Kadang-kadang kita darurat ya. Saya katakan seperti misalnya sebagian saudara-saudari kita yang tinggal di misalnya luar negeri, musim dingin, mereka harus keluar. Jadi harus pakai jaket. Pakai jaket ya terkadang ya, dan itu mudah-mudahan dimaafkan karena dia tidak bermaksud untuk menunjukkan apa namanya bentuk tubuhnya seperti apa orang jilbab, apa yang sedang ngetren pakai jilbab tapi sangat ketat sehingga lekukan pinggulnya kelihatan, lekukan dadanya kelihatan. Itu tidak boleh. Ini yang kata Nabi SAW, kasiyatun ariyat, yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berpakaian tapi telanjang. Tapi kalau kita sudah pakai jilbab yang syar'i, kemudian kita butuh karena kedinginan pakai jaket, insya Allah nggak jadi masalah. Perkara yang sepele, apalagi jaketnya tebal sehingga tidak membentuk apa tubuh ya. Kalau kita bilang jaket saja membentukkan tubuh, berarti jilbab sendiri sudah membentuk tubuh ya. Berarti tidak ada, insya Allah tidak jadi masalah. Apalagi saya katakan saudara-saudari kita yang tinggal di luar negeri yang musim dingin ya, kalau sudah sampai 2 derajat bahkan minus 2, minus 4 sampai minus 15, ini dia harus pakai jaket yang tebal dan dia keluar ada kegiatan di luar, tidak ada masalah insya Allah taala. Jadi pakai jaket yang wajar-wajar saja, mudah-mudahan tidak mengapa. Berikutnya dari Ibu Emma Nurfadilah. Menurut Ustaz, apakah dengan banyaknya jenis sosial media, banyak orang yang mengupload segala aktivitasnya bisa memicu munculnya rasa ujub? Kalau kita bilang sarana menimbulkan rasa ujub, iya bisa karena ujub kan ingin menampakkan ya apa namanya dia merasa dia hebat maka dia nampak. Tapi kita tidak boleh nuduh orang ya. Ada orang mungkin dia ingin share ilmu, ingin share kebahagiaan ya, atau ingin jualan misalnya, kita nggak bisa nuduh orang ujub. Tapi kalau kita sendiri kita tahu tidak semua yang kita lakukan harus kita share ya. Khawatir kita timbul ujub sehingga kita ingin perlihatkan kepada orang lain bagaimana hebatnya kita, bagaimana hebatnya keluarga kita. Tapi intinya kalau kita bilang sarana bisa menimbulkan ujub, iya bisa saja. Tapi tidak bisa kita nuduh orang bahwasanya orang yang men-share apa yang aktivitas dia dikatakan ujub, tidak ya. Tapi saya katakan kalau ibu-ibu sudah nggak usah lah, ibu-ibu penting sibuk di rumah, nggak usah share aktivitas. Nanti kalau share lagi jalan-jalan sama suami, kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, akhirnya banyak yang sedih ngelihat ibu-ibu jalan-jalan sama suami. Akhirnya nanti ada ibu-ibu yang lain yang naksir sama suami ibu, dan banyak hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan hal-hal yang kita tidak sukai. Intinya sebagai wanita jangan terlalu men-share aktivitasnya, kecuali memang perlu ingin menyebarkan ilmu atau manfaat, maka silahkan. Privasi kita berusaha sembunyikan. Kata Nabi SAW, alaikum bi khosati amrik, hendaknya kalian sibuk dengan privasi kalian. Jangan kalau ada orang yang pamer, kita nggak usah bilang ujub, urusan dia dengan Allah, urusan kita perbaiki hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustaz dari Ibu Astri Handayani. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika menjadikan seseorang sebagai motivasi, mungkin idola gitu ya, jika orang idola yang memotivasi dalam beribadah atau menjadi pribadi yang lebih baik? Tidak jadi masalah kita mengidolakan orang-orang yang mulia ya. Dahulu tentu Nabi SAW adalah idola pertama ya. Dahulu para sahabat sebagaimana berkata Ibnu Jauzi, kanu yu'allimuna asbyanahum fadla Abi Bakar wa Umar kama yu'allimuna suwar minal Quran. Para salaf dahulu mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang kemuliaan Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran, yaitu agar anak-anak tahu ini Abu Bakar Umar orang yang hebat. Jadikanlah mereka berdua idola kalian dalam beribadah. Maka kita dianjurkan baca tentang sirah para ulama, sirah para sahabat ya. Dan biasa orang kagum dengan orang lain, tapi yang tidak boleh adalah berlebihan. Tapi kalau kita kagum, misalnya saya baca biografi Imam Syafi'i, Masya Allah saya kagum sama Imam Syafi'i. Atau ulama sekarang, saya ketemu ulama, saya kagum, akhlaknya luar biasa, saya jadi semangat, motivasi, nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai berlebihan kepada dia, kemudian terjerumus dalam hal-hal yang dilarang. Selama wajar-wajar saja kita mengidolakan seorang agar motivasi kita beribadah, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya dari
Pak Abu Basrum. Ustaz, Ana ingin bertanya, bagaimana caranya agar bisa seorang muslim membedakan antara syukur nikmat dengan ujub? Mohon pencerahan Ustaz. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun atas nikmat-nikmat Rabbmu maka sampaikanlah. Maksudnya apa? Di antara sarana agar kita bersyukur, kita bicarakan nikmat kita. Kita bicarakan, tapi bukan untuk ujub. Ujub itu apa? Kalau kapan kita ujub, kita ceritakan nikmat kita karena kita merasa hebat. Misalnya ada seorang cerita, oh saya Masya Allah, saya kemana-mana dimudahkan oleh Allah. Saya kesini tiba-tiba ada yang tolong. Saya kesana ketemu orang. Bukan karena bersyukur, tapi untuk menunjukkan saya ini hebat. Nah ini ujub. Karena saya ini hebat, maka orang datang ketemu saya minta oh, Allah kasih kemudahan. Itu beda dengan alhamdulillah saya kesaksian Allah tolong saya. Alhamdulillah. Dia menceritakan kebaikan-kebaikan dalam rangka bersyukur. Ini tidak kelihatan memang, tapi ini masalah hati. Allah menyuruh kita nyebut-nyebut kenikmatan bukan untuk kita bangga, bukan untuk kita merasa kita ini wali sehingga kita ditolong-tolong, enggak. Sehingga kita dimudahkan urusan kita, tapi kita disuruh sebut-sebut kenikmatan agar kita bersyukur. Maka kita ngobrol sama istri kita, sama anak kita, sayang, coba sayang, Masya Allah kita sekarang lihat punya rumah besar. Sayang dulu kurus kerempeng, sekarang Masya Allah sudah gemuk. Bersyukur kepada Allah. Lihat banyak ibu-ibu masih yang nggak bisa makan, masih banyak orang nggak punya rumah. Kita sebut kenikmatan seperti itu supaya kita bersyukur. Bilang sama anak-anak, nah ingat kamu sekarang ini lihat teman-temanmu belum ada yang bisa seperti kamu. Kamu bisa ini, kamu bisa ini, kamu bisa anu. Seperti ini adalah menyebut nikmat-nikmat. Ya. Para sahabat dahulu juga mereka terkadang dalam suatu hadis mereka ngobrol di masjid. Sampai mereka terkadang disembari dengan tertawa. Nah, Rasulullah SAW lewat saja. Jadi mereka cerita tentang bagaimana jahiliyah mereka. Kita dulu begini. Sekarang alhamdulillah nikmat. Ini mereka sebut-sebut nikmat dalam rangka bersyukur. Jadi beda ada orang yang dia bercerita tentang kenikmatan tapi dia bangga. Saya kalau berdoa Allah kabulkan. Ya, bukan bersyukur tapi sombong bahwasanya saya ini wali. Ya ini ya masing-masing bedakan hatinya. Dia tahu dia ceritakan kenikmatannya buat apa. Kalau buat untuk ujub ya Allah Maha tahu. Tapi kalau untuk bersyukur, ya itu tentu baik. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya dari Ibu Dita Oktav, Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan suami yang jika marah sama istrinya selalu mengancam poligami? Dengan anggapan dia mampu dapat yang lebih baik dari anak dan dia mampu. Apakah ini termasuk ujub dan solim pada istri? Dan apakah jika istri menganggap dirinya cantik di hadapan suaminya dan ingin dipilih, apakah itu juga ujub, Ustaz? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu minta kepada dia, Allah jadikanlah pasangan-pasangan kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan kami ya. Jadikanlah aku sejuk di pandangan suamiku dan jadikanlah suamiku sejuk di pandanganku ya. Wanita secantik apapun ya, namanya lelaki ya, kalau dia tertarik sama perempuan lain meskipun lebih kurang cantik, dan itu banyak terjadi ya, bukan berarti anti cantik kemudian suami tidak bakalan poligami. Hati milik Allah Subhanahu wa taala. Hati milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak lelaki menikah bahkan berselingkuh dengan wanita yang lebih buruk daripada suami, lebih secara rupa lebih buruk, akhlak lebih bejat. Tapi demikianlah syaitan bermain sehingga dia berselingkuh dengan wanita rendahan yang akhlaknya lebih buruk, yang parasnya lebih buruk. Maka kita atau seorang wanita kalau diberi kelebihan kecantikan, dia bersyukur kepada Allah dan dia selalu berdoa kepada Allah agar suaminya selalu sayang kepada dia ya. Kalau suaminya kemudian ternyata sedikit-sedikit marah mengancam poligami ya, dia coba introspeksi diri, kenapa suaminya seperti itu. Berarti ada kesalahan, bisa jadi kesalahan dari suaminya yang memang sudah kebelet pingin poligami ya. Dan bisa jadi kesalahan karena dia, mungkin dia kurang ramah, mungkin dia kurang santun sama suaminya, mungkin dia kurang menghargai suaminya, maka dia perbaiki dirinya. Kita ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, maka kenalilah perkara-perkara yang tidak disukai oleh suami agar kita perbaiki, dan kenalilah perkara-perkara yang disukai oleh suami agar kita melakukannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya dari Ibu Rina, izin bertanya bagaimana cara bertaubat, Ustaz? Kalau baru mengetahui bahwa tindakan atau pikiran-pikiran kita di masa lalu banyak yang ujub, sementara mungkin ada yang mengarah ke dosa besar. Ya. Mungkin ujub karena perannya dalam satu organisasi sementara kita sudah tidak di organisasi itu. Perlukah mendeklarasikan bahwa perannya masa lalu kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya rasa tidak perlu ya, sudah yang terlanjur biarlah berlalu. Yang penting kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kalau kita bertobat maka Allah ampuni ya. Dosa apapun, jangankan syirik kecil seperti ujub dan riya, syirik besar saja kalau kita bertobat Allah ampuni. Tetapi tobat tadi perlu kesungguhan. Syarat tobat pertama adalah meninggalkan perbuatan kita tersebut yang maksiat, yang kedua bertekad untuk tidak mengulangi lagi, yang ketiga menyesali perbuatan kita. Kalau sudah terkumpul pada hati kita tiga perkara ini, kemudian kita mengatakan astagfirullah, maka insya Allah ampuni. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sangat suka dengan hambanya yang mengakui dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustaz dari Ibu Rini Mirdani. Apakah kalau men-share kajian sunnah termasuk riya? Atau niat kita tidak untuk, padahal niat kita tidak untuk riya? Jadi begini, kita tidak boleh menghukum orang lain. Apapun, dia sholat di depan kita, dia lagi umroh, dia foto kemudian dia share, dia lagi haji, dia foto kemudian dia share, dia tidak boleh kita hukum orang. Kita sedang berbicara riya dengan ujub untuk diri kita. Untuk diri kita. Orang urusan dia hatinya dengan Allah. Mungkin kelihatannya diri, tapi kita nggak tahu hati dia. Ya, mungkin penampilannya seperti orang riya, ternyata tidak. Urusan dia dengan Allah. Yang saya bicarakan semua ini bukan untuk menghukum orang lain. Yang saya bicara kita semua ini tadi adalah untuk diri kita. Hati-hati, waspada. Jangan sampai kita riya, jangan sampai kita ujub. Adapun orang lain, kalau dia kelihatan melakukan riya, boleh kita japri. Akhi, saya khawatir. Ini bisa bahaya, tapi mudah-mudahan ukhti dijaga oleh Allah, mudah-mudahan ukhti dijaga keikhlasannya. Jadi ketika ada orang men-share pengajian, ya kita jangan, oh sok alim, jangan. Mungkin dia niatnya baik, kita nggak tahu. Ya. Demikian juga kalau kita yang share pengajian, ya kita jaga hati kita. Kita bukan sok alim, memang kita ingin menyebarkan kebaikan. Karena kalau ada orang ngelik link ikut pengajian, mudah-mudahan kita dapat pahala. Ya, dari karena kita nge-share link pengajian tersebut. Jadi maksud saya jangan hukumi orang. Ini kita kajian semua untuk perbaiki diri kita sendiri. Biarkan orang urusannya hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berhukum zahirnya. Adapun urusan nawaya, urusan hati, urusan batinnya serahkan kepada Rabbul Alamin yang mengetahui batin mereka. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustaz dari Ummu Abdullah dari Jawa Tengah. Masih berapa kali Om? Masih berapa lagi pertanyaan Om? Ini yang terakhir Ustaz. Oh, sip. Karena memang pertanyaannya banyak, tapi ada yang serupa yang serupa yang Ustaz sudah menjawab. Oke, ya. Oke, lanjut Om. Ini dari Ummu Abdullah Jawa Tengah. Ustaz, saya selalu bertanya-tanya dan berusaha mencari-cari di kajian-kajian baik di YouTube maupun juga mengenai dosa wanita berkaitan dengan zina. Ulang Om, kurang jelas. Sebentar Om. Sebentar, lagi di mute dulu biar suaranya Om jelas. Buka. Oke. Coba Om dibuka Om, unmute-nya Om. Bisa? Ayo, oke, silakan Om. Dia tadi bertanya, dia sudah mencari-cari di kajian maupun di YouTube atau tulisan-tulisan mengenai dosa wanita berkaitan dengan namimah dan fitnah. Oh, namimah dan fitnah. Namimah dan fitnah. Tapi dia belum menemukan itu dalam bahasa Indonesia. Bagaimana cara bertobatnya orang dari dosa namimah, baik dengan berita yang benar atau dengan kebohongan, bahkan fitnah yang berakhir hancurnya hubungan orang lain? Apakah hanya bertobat kepada Allah atau harus meminta maaf kepada orang-orang yang sudah dirusak hubungannya dan berusaha memperbaiki hubungan yang sudah rusak itu? Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang itu tahu kita telah berbuat namimah, kita telah berinteraksi langsung dengan dia, maka mau tidak mau kita harus minta maaf sama dia. Lain halnya kalau dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, kita main belakang, ya, maka kita berusaha berbuat baik kepada dia sebisa mungkin dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuh, yang tobat yang sungguhnya. Ini berlaku juga seperti gibah. Gibah, kalau kita gibahin orang, kalau dia tahu kita gibahin dia, maka mau tidak mau kita harus minta maaf sama dia. Mengambil hatinya, minta maaf dan semaksimal mungkin. Ya, kalau dia tahu ya, ternyata kita yang namimah ya. Kalau dia tidak tahu ya, tidak perlu kita laporkan diri karena kondisinya lebih parah. Kita bisa diribut, bisa bertengkar. Tapi kalau dia sudah terlanjur tahu kita gibah dia, mau tidak mau kita harus datang untuk minta maaf kepada dia. Dan biasanya kalau orang namimah,
Tahu, karena dia kalau Nabi kan dia datang kasih informasi. Berarti orang yang kita adu domba tersebut tahu tentang apa yang kita lakukan. Maka mau tidak mau kita harus minta maaf sama dia. Harus minta maaf sama dia. Dan ini perkara yang parah memang kalau namimah. Akhirnya merusak rumah tangga orang, terkadang gara-gara namimah, merusak persahabatan di antara dua orang, merusak persahabatan antara keluarga, kerabat. Ini semua gara-gara namimah. Ini dosa sangat besar. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata namam atau qattat. Tidak masuk surga orang yang melakukan namimah. Maka yang bisa dilakukan kalau yang dia namimah tersebut tahu, maka dia datang dan minta maaf dengan cara yang sangat halus. Kalau perlu bawa hadiah, minta maaf, menangis depan dia, mengakui kesalahannya semaksimal mungkin dia berusaha. Kalau orang tersebut tidak terima, lain kali datang lagi minta maaf terus, begitu terus sampai kalaupun dia meninggal ternyata orang tersebut tidak memaafkan dia, mudah-mudahan Allah maafkan dia. Yang penting dia punya hujah di hadapan Allah, ya Allah saya sudah berusaha minta maaf sama dia berulang-ulang dia tidak mau. Ya. Jadi berusaha minta maaf sama dia. Demikian saja Om yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Om Ilham dan Bu Ades dan juga para jamaah kajian Majelis Ta'lim Ar-Rahat atas partisipasinya. Semoga kajian kita ini membawa berkah dan semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit ujub, riya dan yang semisalnya. Saya undur diri Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita lagi kajian dokter Randa Andisna dengan tema